Kali ini kembali dengan cerita Tulkemut. Tulkemut bertemu dengan nabi palsu. Pada suatu hari, Tulkemut mendapatkan berita bahwa di daerah yang jauh dari daerahnya ada seorang utusan, seorang suci, atau orang-orang kemudian menyebutnya nabi. Nabi baru telah datang di daerah itu dan ceritanya merebak, terkenal kemana-mana karena kebijakan-kebijakan yang disampaikannya, petuah-petuahnya, dan juga apa yang disebut dengan Tuhan yang dijelaskan oleh Nabi itu benar-benar membuat masyarakat takjub, membuat masyarakat makin memahami bahwa Tuhan itu ada. Tulkemut kemudian penasaran, karena baginya tidak ada nabi lagi. Baginya tidak ada utusan lagi, kecuali orang-orang pintar biasa, kemudian orang-orang bijak biasa, tetapi bukan nabi bagi Tulkemut. Maka kemudian dia penasaran, ini nabi asli atau nabi palsu? Berangkatlah Tulkemut ke daerah yang dikunjungi oleh banyak orang karena ada nabi itu. Kebetulan hari itu adalah hari di mana nabi itu selalu berceramah di aula yang datang banyak sekali, bergerombol dari mana-mana, hanya ingin mendengar petuah oleh nabi itu. Tulkemut kemudian duduk di salah satu pojok untuk menunggu orang yang dielulukan sebagai nabi itu muncul di podium dan memberikan nasihat-nasihat bijak dan ceramah tentang Tuhan. Tibalah saatnya orang yang disebut nabi itu muncul, kemudian dia memberikan ceramah. Ceramahnya memang sangat bijaksana. Penampilan nabi itu juga kalem, cool, memancarkan senyum, dan berulang-ulang nabi itu mengatakan, percayalah kepada Tuhan, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu bisa datang kepada kita semua, menolong kita semua, dan memberikan apapun doa kita. Kuncinya satu, kata nabi itu, percaya, yakin bahwa Tuhan itu ada. Tulkemut mendengarkan ceritanya dengan seksama. Kemudian Tulkemut merasakan betul-betul hebat bahwa orang yang disebut sebagai nabi itu menguraikan, menjelaskan, dan mengajak orang-orang yang mendengarnya untuk takjub bahwa semua ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan itu nyata, Tuhan itu bisa hadir di dalam diri setiap orang. Saking takjubnya kemudian Tulkemut berjalan ke belakang panggung dan menemui beberapa orang pengawal dari nabi itu. Tulkemut minta izin pada pengawal itu. Wahai pengawal, aku sangat mengagumi nabi baru ini. Aku ingin berkenalan lebih dekat. Aku ingin belajar lebih dekat. Aku ingin tahu lebih dalam ajaran-ajarannya. Bolehkah aku menginap di mana rumah nabi itu? Dan pengawalnya pun mempersilahkan. Oh, tempat kami terbuka, siapapun bisa menginap di rumah kami. Beruntung karena saat ini sedang ada open house, kata pengawal itu. Kemudian hari itu Tulkemut tidak pulang ke rumah, dia bermalam
di rumah Nabi itu. Acara makan malam berlangsung dan Dul Kemud pun mempunyai kesempatan untuk makan bareng dengan Nabi itu. Sambil di sela-sela makan, Dul Kemud bisa ngobrol santai dengan Nabi itu. Kemudian Dul Kemud bertanya pada Nabi itu, "Wahai Nabi, aku ingin mendengar lagi tentang Tuhan tadi. Coba tolong Anda ulangi, apakah betul, apakah benar bahwa Tuhan itu ada?" Nabi itu kemudian sedikit menarik dadanya, seperti kaget, dan menjawab Dul Kemud, "Siapa yang bilang Tuhan ada? Tuhan nggak ada. Tidak ada. Siapa yang bilang Tuhan ada?" Kaget Dul Kemud. Wah, kok berbeda? Tadi dia berceramah dengan sangat bijak, kalem, cool, penuh senyum. Tapi mengapa saat ini agak beda? Temperamennya terlihat, senyumnya tidak ada. Bahkan tadi dia mengatakan Tuhan tidak ada. Siapa yang mengatakan Tuhan ada? Waduh, bingung Dul Kemud. Apa yang terjadi? Mengapa dia bisa berbeda dalam menjelaskan tentang hal itu? Kemudian belum selesai bingungnya Dul Kemud, seorang pengawalnya datang dan mempersilahkan Nabi itu untuk masuk kamar istirahat. Dul Kemud masih bingung. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa keterangannya berbeda? Jangan-jangan ini Nabi palsu. Nah, Dul Kemud menunggu sampai esok hari dan akan menanyakan hal yang sama. Keesokan harinya, sebelum aula dibuka untuk Nabi itu berceramah lagi, orang-orang kemudian bergerombol datang. Dul Kemud punya kesempatan untuk makan pagi bersama Nabi itu. Kembali saat itu Dul Kemud bertanya, "Wahai Nabi, betulkah Tuhan itu ada?" Kembali orang yang disebut Nabi itu sedikit kaget. Siapa yang bilang Tuhan ada? Siapa yang bilang? Nggak bisa berkata-kata Dul Kemud. Aneh, ini benar-benar aneh. Belum selesai Dul Kemud terheran-heran, pengawalnya datang lagi, membawakan teh. "Nabi, minum teh dulu sebelum Anda berada di podium untuk berceramah." Kemudian Nabi itu meminum teh. Setelah tehnya habis, dia terlihat tenang. Kemudian senyumnya kembali melebar. Dan saat itu Dul Kemud bertanya lagi sebelum Nabi itu ke podium untuk berceramah. "Nabi, benarkah Tuhan ada?" Nabi itu menjawab, "Betul, sangat betul bahwa Tuhan ada. Tuhan nyata. Tuhan bisa hadir dalam hidupmu." Sambil berkata demikian, Nabi itu beranjak dari tempat duduk makan pagi dan ke podium untuk berceramah. Heran Dul Kemud, kenapa ini bisa seperti ini? Kemudian dia memanggil salah satu pengawal. "Pengawal, apa yang terjadi dengan orang yang disebut Nabi itu?" Pengawal itu bilang, "Wahai Tuan, tidakkah Anda melihat teh yang aku berikan kepada Nabi tadi?" "Ya, aku melihatnya." "Apa yang terjadi?" "Teh itu setiap kali beliau mau berceramah, saya selalu mengantarkan teh itu. Karena itu permintaan beliau sendiri. Dan isinya teh itu adalah kecubung, bunga kecubung." Kaget Dul Kemud. "Mengapa bisa demikian?" Pengawal itu bilang, "Hanya dengan itu, dia bisa tampak tenang dan bisa naik ke podium untuk berceramah, kebijaksanaannya muncul, dan membuat masyarakat tenang dan damai." Dul Kemud langsung pulang dari situ sambil mengumpat-umpat. Kurang ajar ini. Ini apa? Apa bentuk penipuan atau bagaimana?
Ternyata dia itu menyebut Tuhan ada, menyebut Tuhan bisa hadir, Tuhan nyata. Karena gara-gara kecubung. Coba kalau dia nggak minum teh kecubung, apa yang terjadi? Di jalan masih ngomel Tulkemut. Nabi palsu, jelas itu nabi palsu. Mosok dia mengatakan Tuhan ada pada saat dia mabuk kecubung. Kalau dia lagi nggak mabuk kecubung, dia bilang Tuhan nggak ada. Nabi palsu itu, nabi palsu. Wah, dia berjalan kembali ke rumahnya. Tulkemut kembali ke rumah. Malam hari, sebelum tidur, Tulkemut kembali teringat pertemuannya dengan nabi palsu itu. Tapi sebelum tidur, Tulkemut bertanya pada dirinya sendiri. Jangan-jangan dia bukan nabi palsu. Atau entahlah namanya apa. Tetapi jangan-jangan dalam kondisi mabuk memang itu yang terjadi. Sudahlah, kata Tulkemut. Sudahlah, aku nggak mau mikirin itu. Sahabat Batra, sampai saat ini Tulkemut bingung. Tulkemut masih berpikir, betulkah kondisi nabi palsu itu memang diciptakan karena dia nabi palsu, dibuat mabuk sehingga dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Mungkin kebingungan Tulkemut menjadi kebingungan bagi sebagian besar orang yang mempunyai pikiran sama dengan Tulkemut. Tanyakan sendiri kepada Tulkemut, bagaimana pemikirannya saat ini tentang nabi palsu tadi. Terima kasih sudah bersama cerita Tulkemut. Saya Kung WB mau ucapkan terima kasih Anda masih mendengarkan video-video saya. Salam cinta dan bahagia. Tunggu lagi cerita Tulkemut berikutnya.